Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Rizky. Di sini saya akan membuat video materi tentang Gunung Meletus mata kuliah kepekaan alam. Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Materi ini kita pelajari di kelas 5 SD. Tidak perlu basa-basi, kita akan masuk ke materi yang pertama. Ada table of contents. Yang pertama kita mempelajari definisi, yang kedua kita mempelajari penyebab dari gunung meletus, yang ketiga kita mempelajari tanda-tanda terjadinya akan terjadinya gunung meletus, dan yang keempat yaitu upaya. Nah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu definisi. Jadi definisi gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, seperti pada gambar bisa kita lihat, itu ada lapisan lava, sumber air panas, geyser, dan magma. Lanjut kita ke materi yang kedua yaitu penyebab terjadinya gunung meletus. Yang pertama yaitu peningkatan kegempaan vulkanik. Yang kedua yaitu pergerakan tektonik pada lapisan bumi. Yang ketiga terjadinya deformasi badan gunung. Yang keempat ada lempeng-lempeng bumi yang saling berdesekan. Dan yang terakhir yaitu adanya tekanan yang sangat tinggi. Nah, dari penyebab-penyebab itu maka nanti akan muncul tanda-tanda. Yang pertama yaitu suhu di sekitar gunung akan naik. 2. Mata air menjadi kering. 3. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Yang keempat yaitu tumbuhan di sekitar gunung itu akan layu dan mati. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada binatang di sekitar gunung bermigrasi. Jadi karena mereka merasa kepanasan, akhirnya mereka turun gunung untuk bermigrasi. Dan yang keempat, nah, upaya untuk mengatasi bencana alam gunung meletus. Yang pertama ada pemantauan. Jadi kita itu harus memantau dari posko keamanan gunung tersebut. Yang kedua, tanggap darurat. Kita sebagai masyarakat umum harus mempunyai skill-skill untuk menyelamatkan diri. Lalu yang ketiga ada pemetaan. Pemetaan ini fungsinya adalah di mana kita akan bermigrasi. Jadi situ sudah ada pemetaannya. Lalu yang keempat itu penyelidikan. Maksudnya adalah kita sebagai peneliti atau badan meteorologi dan klimatologi itu harus menyelidiki gunung-gunung mana saja yang berpotensi yang akan meletus. Lalu yang kelima ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang negatif. Maksudnya adalah mengurangi korban, lalu mengantisipasi jumlah korban, jumlah kerugian, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mitigasi bencana gunung meletus. Nah, sebelum gunung meletus kita itu harus melakukan apa? Lalu ketika gunung meletus apa yang harus kita lakukan? Setelah gunung meletus apa sih yang harus kita lakukan? Mitigasi bencana gunung meletus sebelum gunung meletus. Yang pertama itu ada mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, membuat perencanaan penanggungan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Dan yang keempat itu mempersiapkan kebutuhan dasar. Contohnya seperti pangan, pakaian, dan alat perlindungan. Yang kedua, mitigasi bencana gunung meletus ketika gunung meletus. Yang pertama ada hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua itu di tempat terbuka, lindungi diri
dan dari abu letusan dan awan panas. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Yang keempat, menggunakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, masker, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan pelindung mata seperti kacamata renang ataupun helm dan lain sebagainya. Yang keenam, jangan memakai lensa kontak. Dan yang terakhir yaitu tetap menjaga kesehatan, selalu mencuci tangan, intinya kita harus bersih dari abu tersebut setelah keluar dari rumah. Dan yang paling terakhir yaitu saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Jadi usahakan kita tidak terkena oleh awan tersebut. Dan yang terakhir, mitigasi bencana gunung meletus ketika after gunung meletus, setelah gunung meletus. Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang kedua, bersihkan atap dari timbunan abu karena beratnya itu bisa merusak atau meruntuhkan atap rumah. Yang terakhir, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab nanti itu bisa merusak mesin motor, rem, porseling hingga pengapiannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peta gunung api. Nah, di mana saja sih gunung apa aja yang potensinya itu tinggi. Nah, jadi di Indonesia itu ada 3 gunung dengan kategori tingkat tertinggi. Yang pertama itu ada Semeru, yang kedua ada Merapi, dan yang ketiga adalah Gunung Sinabung. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu gunung berapi itu secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang menunjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, suatu gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak dan benda langit bersama planet seperti bumi, di mana patahan tersebut mengakibatkan lava panas, abu vulkanik, dan gas bisa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Gunung meletus dicantumkan sebagai salah satu bencana alam di bumi ini karena dapat menyebabkan berbagai macam kerugian dan juga kerusakan. Namun, sebagai salah satu jenis bencana alam, gunung meletus dikategorikan sebagai bencana alam yang masih dapat diantisipasi. Nah, hal ini karena gunung meletus datangnya selalu disertai oleh tanda-tanda tertentu, sehingga semuanya bisa diantisipasi dari awal agar tidak terdapat korban jiwa dan kerugian material bisa diantisipasi serendah mungkin. Ketika tanda-tanda tersebut datang, maka selagi masyarakat khususnya yang berada di sekitar gunung berapi harus waspada dan segera melakukan tindakan. Kurang lebihnya itu dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.